Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4251. Pada saat yang sama, ekspresi Charlie di lantai 2 juga menjadi sangat jelek. Dia bisa mendengar panggilan telepon antara Christian dan bibinya Lulu. Dia tahu nyawa kakeknya tergantung pada seutas benang. Pada saat ini, hatinya tegang. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana kakeknya, yang begitu kaya dan baru berusia lebih dari 70 tahun, akan meninggal begitu cepat. Menurut keterangan bibinya di telepon, kakeknya mungkin kelelahan. Dalam hal ini, selain ramuannya, mungkin tidak ada obat di dunia yang dapat menyembuhkannya. Dengan kata lain, jika dia tidak membantu, kakeknya mungkin tidak dapat bertahan dari rintangan ini. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari ibunya. Dia memiliki seperempat darahnya di dalam dirinya. Tidak peduli seberapa besar dia berprasangka buruk terhadapnya, dia tidak boleh meninggalkannya sendirian. Namun, saat ini, dia belum siap secara mental untuk bertemu dengan keluarga kakeknya. Tepat ketika Charlie sedang berjuang, Queen melihat ada sesuatu yang salah dengan dirinya, dan dengan cepat bertanya, "Kakak Charlie, ada apa denganmu?" Charlie memandang Queen, ragu sejenak, dan berkata, "Nana, jika nyaman untukmu, bisakah kamu pergi ke Los Angeles untukku?" Queen mengangguk tanpa berpikir, "Ya, Kakak Charlie. Apa yang kamu ingin aku lakukan di Los Angeles?" Charlie berkata, "Kamu pergi ke Los Angeles, pergi ke keluarga akar dan temui nenekku." Dengan mengatakan itu, Charlie mengeluarkan pil penyembuhan dari sakunya, menyerahkannya ke telapak tangan Queen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu serahkan pil ini pada nenekku. Minta dia memberikannya pada kakekku." Queen berkata dengan heran, "Kakak Charlie, kakekmu sakit?" "Ya," Charlie mengangguk, dan tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dan berkata, "Sepertinya dia sakit parah." Queen buru-buru bertanya, "Lalu mengapa kamu tidak memberikan obat itu kepada pamanmu saja? Bukankah dia ada di bawah?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sudah pergi." Lagi pula, Charlie berkata lagi, "Selain itu, saya belum siap bertemu mereka." Queen mengangguk ringan, dan berkata, "Kakak Charlie, saya tidak tahu di mana keluarga akar berada di Los Angeles. Selain itu, untuk keluarga sebesar keluarga akar, sistem keamanan mereka pasti sangat ketat. Saya tidak tahu apa mereka akan membiarkan saya masuk." Charlie berkata dengan serius, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu terbang ke sana dulu. Aku akan meminta porter mencari alamat rumah kakekku di Los Angeles. Setelah kamu tiba di keluarga akar, beritahu para pelayan langsung. Katakan bahwa kamu tunanganku dan ingin mengunjungi kakek nenekku. Mereka pasti akan mengizinkanmu masuk." Mendengar kata tunangan, Queen merasa malu sekaligus bahagia. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya yang rapi, dan berkata dengan malu-malu, "Kalau begitu, lalu nenek dan yang lainnya memintaku kamu muncul. Bagaimana aku harus menjawab?" Charlie berkata, "Katakan saja kamu belum menemukan saya." Queen berkata dengan prihatin, "Tapi saya harus menjelaskan asal-muasal pil penyembuhan ini. Mereka mungkin tidak akan percaya saya." Charlie dengan cepat berkata, "Jangan sampai mereka menyadari kamu di sana sengaja mengantarkan obat. Kamu bisa jelaskan bahwa kamu sekadar berkunjung. Saat kamu mendengar kakekku sakit, kamu bisa keluarkan obat untuknya tanpa berpikir." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Jika mereka tidak percaya pada kemanjuran obat ini, kamu bisa katana bahwa Paman Golding mendapatkannya secara tidak sengaja. Beritahu mereka bahwa kanker pankreas Paman Golding sembuh total dari stadium lanjut. Itu adalah karena obat ini. Katakan total ada 2 obat. Kakekmu mengambil 1 dan kamu punya 1 lagi. Saya yakin mereka seharusnya sudah mendengar tentang pemulihan Paman Golding dari kanker pankreas stadium lanjutnya. Mereka dapat memverifikasinya dalam beberapa menit.
Bab 4252. Faktanya, Charlie selalu menyimpan 3 jenis pil. Pil penyembuhan, pil peremajaan dan pil penguat. Dan alasan dia meminta Queen mengantarkan pil penyembuhan daripada pil peremajaan, karena dia berpikir pamannya diusir dari pelelangan pil peremajaan. Akan sangat sulit bagi Queen menjelaskannya. Kemungkinan besar identitasnya akan terungkap. Dan di sisi lain, juga dari lubuk hatinya dia masih sedikit kesulitan melepaskan kakeknya. Menurut pendapatnya, efek pil penyembuhan sudah cukup untuk menyelamatkan kakeknya. Dia tidak harus memberikan pil peremajaan. Terlebih lagi, saat itu ayahnya sering didiskriminasi dalam keluarga Aker. Jika dia memberikan pil penyembuhan, ini sudah sama dengan membalas dendam dengan kebajikan. Tidak perlu naik ke yang lebih tinggi. Queen tidak tahu keseimbangan di hati Charlie. Dia hanya tahu bahwa situasinya mendesak dan dia tidak bisa menundanya. Jadi, dia dengan cepat berkata, "Kakak Charlie, kalau begitu akan pergi ke bandara sekarang." Charlie berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Kamu hubungi Dorothy untuk menyiapkan pesawat terlebih dahulu. Saya juga akan meminta porter menyiapkan beberapa tentara wanita untuk menemani kamu. Aku harus memastikan keselamatan pribadimu." Queen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku telepon Dorothy." Saat ini, Dorothy baru saja menandatangani kontrak dengan perwakilan keluarga Fox, dan membeli tempat pertunjukan yang baru saja dibeli oleh keluarga Fox dengan harga simbolis $1. Begitu Queen menelepon, dia tidak sabar untuk menjawab telepon, dan berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, Queen, keluarga Fox menjual stadion kepada kita. Ini luar biasa. Apa yang kamu dan Charlie lakukan?" Queen buru-buru berkata, "Kakak Charlie sudah bertindak. Masalah sekecil itu bukanlah apa-apa." Setelah itu, Queen langsung berkata lagi, "Dorothy, tolong cepat atur pesawat. Saya harus terbang ke Los Angeles. Minta kru bersiap. Lebih cepat lebih baik." "Ah," Dorothy bertanya dengan heran. "Queen, kita akan mengadakan latihan terakhir besok, dan pertunjukan akan dimulai lusa. Apa yang akan kamu lakukan di Los Angeles saat ini? Setidaknya butuh 7 atau 8 jam bolak-balik." Queen berseru, "Oh, ini mendesak. Saya tidak punya waktu menjelaskannya sekarang. Kamu atur saja secepatnya. Kalau semuanya berjalan dengan baik, saya bisa kembali malam ini. Latihan besok tidak akan ditunda." "Oke." Dorothy tidak punya pilihan selain berkata, "Kalau begitu aku akan hubungi kru sekarang." Queen memperingatkan, "Katakan pada mereka untuk bergegas secepat mungkin. Aku pergi ke bandara sekarang." "Oke, aku tahu." Queen menutup telepon dan berkata kepada Charlie, "Kakak Charlie, aku berangkat ke bandara sekarang." Charlie berdiri dan berkata, "Aku mengantarmu ke sana." Queen meraih lengannya dan berkata dengan genit, "Kakak Charlie, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa pergi denganku. Paling buruk, kamu menungguku di bandara. Kamu tidak perlu turun." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jordan dan Kathleen Fox akan tiba nanti malam. Hadiah besar yang saya siapkan untuk keluarga Fox harus dipenuhi. Masih banyak hal yang menunggu saya lakukan. Kita harus berpisah menjadi 2 kelompok." "Oke." Queen tahu Charlie memiliki hal-hal lain yang harus diselesaikan. Dia berkata dengan patuh, "Kalau begitu aku pergi ke sana sendirian. Aku akan kembali menemuimu segera setelah selesai." "Bagus." Pada saat ini, Duncan di bawah juga kehilangan minat untuk makan dan minum. Dia melambai kepada Janus dan berkata, "Bos, saya taruh uangnya di meja." Janus menjulurkan kepalanya, melirik tumpukan uang $100 di atas meja, dan dengan cepat berkata, "Inspektur Lee, kamu tidak memerlukan uang sebanyak ini. Kamu bisa ambil $100. Duncan berkata, "Bukan saya yang memberikan uang ini. Itu teman saya. Bagaimana saya bisa memasukkannya ke dalam saku saya? Kamu saja yang ambil. Saya akan pergi." Bab 4253. Setelah selesai berbicara, dia berdiri, mengeluarkan tisu, menyeka mulutnya, memutar dan berjalan keluar. Melihatnya keluar, Janus benar-benar lega.
Dia tidak takut Duncan menemukan identitasnya sebagai imigran ilegal. Yang dia takutkan, Duncan menyadari bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya, dan kemudian mengaitkan hilangnya Homer dengannya. Charlie dan Quinn telah mengunjungi tokonya lebih dari sekali. Begitu dia terungkap, Duncan dapat mengikuti petunjuk untuk menemukan Charlie. Dan kasus hilangnya Homer tidak mulus. Duncan tidak dapat menemukan petunjuk apapun karena petunjuknya tersembunyi dengan baik. Tapi begitu dia menemukan petunjuknya dan meraih ujung tali, dia bisa memimpin seluruh kasus. Berpikir seperti ini, ketika dia melihat Charlie dan Quinn turun, dia melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Wade, kenapa kamu turun?" Detektif Lee baru saja keluar. Mungkin belum jauh. Charlie berkata, "Paman Janus, kami berdua terburu-buru dan harus pergi. Kami akan kembali lagi nanti." Ketika Janus mendengar Charlie mengatakan ada sesuatu yang mendesak, bahkan jika dia tidak ingin menahannya, dia pertama-tama pergi ke pintu dan melihat keluar. Melihat Duncan sudah masuk ke dalam mobil dan pergi, dia berkata, "Mobil Inspektur Lee sudah pergi. Silakan. Jika kamu membutuhkan saya, hubungi saya." "Baik, Paman Janus." Charlie dan Quinn mengucapkan selamat tinggal pada Janus, masuk ke mobil dan meluncur menuju bandara. Pada saat yang sama, di ketinggian 10.000 meter di atas benua Eropa, Jordan dan Kathleen duduk dengan gugup di jet bisnis Gulfstream. Di kabin, Jarvis dan Rosalie memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikiran mereka. Sementara kakek dan cucu menatap kegelapan di luar jendela dengan bingung. Setelah helikopter tiba di Colombo, ibu kota Sri Lanka, mereka tidak tahu kemana tujuan mereka selanjutnya. Setelah menaiki pesawat, tidak ada yang memberitahu mereka tujuan pesawat itu. Saat ini, pesawat sedang terbang di atas awan tebal. Tidak mungkin membedakan arah dan posisi sama sekali. Kakek dan cucu semakin kesal. Jordan menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Mau tidak mau bertanya pada Kathleen dengan suara rendah. "Kathleen, kemana Tuan akan mengatur kita pergi?" "Pesawat sudah terbang beberapa jam. Kalau ke Suriah, seharusnya sudah sampai." Kathleen mengangguk, dengan hati-hati mengingat peta dunia, dan berkata, "Seharusnya dibutuhkan setidaknya 6 jam terbang dari Sri Lanka ke Suriah. Ini sudah 7 jam sejak lepas landas. Kalau pergi ke Suriah, pesawat seharusnya sudah lama turun. Tapi sekarang masih meluncur normal, sepertinya masih jauh dari tujuan." Jordan mengerutkan kening dan bertanya, "Dengan kecepatan ini, kemanapun pergi, mungkin akan meninggalkan Asia. Mungkinkah Tuan Wade tidak mengirim kita pergi ke Suriah, tetapi memiliki pengaturan lain untuk kita?" Kathleen setuju. "Sangat mungkin keluar dari Asia. Tapi saya tidak tahu kemana saya akan keluar dari Asia." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Jordan dan berkata dengan serius, "Kakek, jangan terlalu khawatir. Tuan Wade pasti akan membuat pengaturan yang tepat untuk kita." Jordan mengangguk, tapi masih berkata dengan sedikit melankolis, "Saya sangat percaya pada Tuan Wade. Tetapi perasaan yang tidak diketahui ini membuat sedikit tidak nyaman. Saya tidak takut terjadi sesuatu pada saya. Saya khawatir kamu akan terlibat dan dalam bahaya." "Tidak akan," Kathleen berkata dengan sangat tegas. "Karena Tuan Wade telah membantu kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita membahas bahaya lagi. Kemanapun pesawat ini terbang, bahkan jika terbang ke New York, bersama Tuan Wade, aku tidak takut." Bab 4254. Bandara JFK New York. Kedua jet pribadi lepas landas satu demi satu dengan selang waktu 20 menit. Di pesawat yang lepas landas lebih dulu, duduk Paman Charlie, Christian. Dan di pesawat lepas landas selanjutnya, adalah Quinn yang membawa pil penyembuhan. Christian sedang dalam keadaan kacau. Hatinya penuh ketegangan dan kesusahan untuk ayahnya. Dan dia tidak pernah berpikir untuk berbagi harta keluarga Aker setelah ayahnya meninggal. Apalagi dia juga sangat memahami bahwa ayahnya adalah tulang punggung keluarga Aker. Jika dia meninggal saat ini, seluruh keluarga Aker mungkin akan terluka parah. Oleh karena itu,
Ada 10.000 persetujuan di dalam hati ayahnya mengalami kesulitan seperti itu. Dibandingkan dengan keluarga lain, keluarga Aker relatif bersatu. Hampir tidak ada konflik di antara kakak beradik. Keluarga Aker begitu bersatu adalah karena kematian tak disengaja Ashley Aker tahun itu. Kematian Ashley membuat keluarga Aker sangat menderita, dan juga menyebabkan keluarga Aker menyalahkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Semua orang tahu bahwa jika keluarga Aker dapat mendukung pilihan Ashley dan untuk menikah dengan keluarga Wade, maka Ashley tidak akan bersama Curtis setelah Curtis dan keluarga Wade membujuknya untuk kehilangan tempat tinggal. Pergi ke Aurus Hill adalah pilihan yang tidak berdaya bagi keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Jika keluarga Aker adalah pendukung kuat Ashley saat itu, dan Ashley serta suaminya dianiaya di East Cliff, mereka pasti akan segera membawa Charlie kembali ke rumah ibunya di Amerika untuk menetap. Dalam hal ini, tragedi berikut mungkin tidak terjadi. Itu juga sejak pasangan Ashley dan Curtis mengalami kecelakaan. Kakek Charlie mengubah cara berpikirnya tentang mengatur keluarga Aker. Segala sesuatu yang sejahtera telah menjadi satu-satunya filosofi manajemen keluarga. Di bawah promosi lelaki tua itu selama bertahun-tahun, keluarga Aker secara bertahap selalu mengutamakan keluarga dalam segala hal. Begitu ada konflik dengan keharmonisan keluarga, harus dipusatkan tanpa syarat pada keluarga. Setelah bertahun-tahun, di bawah kepemimpinannya, keluarga Aker memang jauh lebih bersatu dibandingkan keluarga besar biasa. Apalagi lelaki tua itu memang sangat bijak. Dia telah melakukannya dengan sangat cermat dalam struktur fungsional seluruh keluarga Aker. Dia meminta Christian, yang memiliki kepribadian yang relatif lembut, bertanggung jawab atas keluarga. Putra kedua, Kaiden, yang memiliki karakter yang relatif kuat, bertanggung jawab atas urusan luar. Dia juga memberikan hak veto kepada Christian dan Lulu di Dewan Arah, menggunakannya sebagai mekanisme pemutus sirkuit pada saat-saat kritis untuk mencegah Kaiden bertindak sewenang-wenang setelah dia berkuasa. Begitulah sesuatu yang terjadi padanya sebagai kepala keluarga. Semua anak masuk ke dalam rumah, dan segala sesuatu yang tunduk pada Christian. Ketika mereka meninggalkan rumah, keempat kakak beradik itu akan berdiskusi dan memutuskan. Begitu Kaiden ingin bertindak sewenang-wenang, Lulu, yang paling tahu keuangan dan urusan hukum, dapat menggunakan hak veto untuk memutuskan kendalinya. Begitu Kaiden ingin bekerja sama dengan Jackson dan Lulu untuk memiliki rencana lain, Christian juga dapat menggunakan hak veto untuk melebur dan menghindari risiko bagi keluarga Aker. Keempat kakak beradik itu sepertinya bekerja sama satu sama lain, tetapi pada saat yang sama saling memeriksa dan menyeimbangkan. Namun, struktur organisasi semacam ini terkesan ketat, namun ternyata juga memiliki bahaya besar yang tersembunyi. Jika terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga, pasti akan menimbulkan intrik dan pertikaian di antara semua pihak. Tapi kebetulan, keluarga Aker bersatu. Kerja sama keempatnya selalu sangat diam-diam. Bab 4255. Setiap orang mengutamakan kepentingan keluarga. Jika ada perbedaan pendapat, mereka dapat memperlakukannya secara objektif dan membicarakannya secara demokratis. Karena inilah struktur, Kaiden, Jackson, dan Lulu semua meletakkan semua urusan mereka dan memaksa pulang saat orang tua itu tiba-tiba sakit parah. Mereka semua menunggu kakak mereka Christian untuk kembali dan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi keluarga. Saat ini, Queen sedang duduk di pesawat, melihat pil bersegel lilin di kotak plastik putih di tangannya. Merasa bersemangat dan bersemangat. Meskipun dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, dia seharusnya tidak merasa seperti ini. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan hatinya sama sekali. Karena, Charlie benar-benar meminta dirinya pergi ke rumah kakek neneknya sebagai pertunangannya. Di mata Queen, ini adalah pengakuan Charlie terhadapnya. Dibandingkan dengan kata-kata samar sebelumnya, sikap Charlie kali ini, menurutnya merupakan langkah maju yang besar. Namun, Queen tidak tahu bahwa Charlie meminta datang karena pertunangan didasarkan pada premis bahwa Queen belum menemukan dirinya. Queen sudah memiliki kontrak pernikahan dengan dirinya.
Jadi wajar jika dia memilih keluarga Aker sebagai pertunangan. Tapi bagaimana Charlie bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi dorongan besar bagi Queen? Senja, pesawat yang ditumpangi Christian mendarat di landasan pacu pribadi sebuah manor di pinggiran kota Los Angeles. Ini rumah di Los Angeles. Seluruh manor menempati area yang luas, dan juga memiliki 3 landasan pacu pribadi, serta beberapa hanggar sedang dan besar. Setidaknya ada 5 atau 6 jet pribadi dengan ukuran berbeda di parkir. Ketika keluarga Aker membeli tanah itu, mereka berani membangun bandara di rumah mereka. Namun, hal semacam ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat yang berpenduduk jarang. Bintang Hollywood John Travolta, yang membintangi film Pulp Fiction, juga memiliki villa pribadi dengan 2 landasan pacu kecil. Seorang selebritas memiliki sumber keuangan yang begitu besar, belum lagi keluarga terkaya seperti keluarga Aker. Begitu pesawat Christian mendarat di landasan pacu di manor, pesawat itu langsung meluncur di depan bangunan utama manor. Bangunan utama ini tidak bisa lagi diartikan sebagai villa. Area konstruksinya sangat luas dan seluruh bangunan tersebar dalam bentuk U. Sedikit lebih besar dari rata-rata hotel resor bintang 5. Ini pada dasarnya setara dengan kota kecil. Selain memiliki berbagai area tempat tinggal, rekreasi, hiburan dan perkantoran, juga dilengkapi dengan rumah sakitnya sendiri. Bibi Charlie, Lulu, sudah menunggu di lantai bawah. Pesawat berada tepat di depan gedung taxiway. Begitu berhenti total di sini, mobil penumpang di sisi lain langsung datang untuk menyelesaikan docking dengan pintu kabin. Saat pintu kabin terbuka, Christian berlari cepat ke bawah. Melihat Lulu berdiri di bawah dengan mata merah, buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Hei, bagaimana kabar ayah?" Air mata Lulu terus mengalir. Dia menyeka tangannya dan berseru, berkata, "Kondisi ayah sangat buruk. 1 jam yang lalu, Master Houghton datang dengan pil penopang hidup. Setelah meminumnya, kondisi ayah tidak membaik. Dokter bilang indikator ayah terus menurun. Dia mungkin tidak akan melewati malam ini." Master Houghton mengatakan kondisi ayah terlalu serius. Jika dia meminum pil penopang kehidupan lebih awal, mungkin masih efektif. Christian berteriak dengan marah. Pil penopang kehidupan. Kalau tidak bisa menopang hidup, apa yang dia sebut pil penopang kehidupan? Minta Tuan Houghton segera pergi. Dia penipu. Lulu berkata, "Kakak, Master Houghton sangat baik. Awalnya, dia berencana mundur selama 5 tahun. Dan dia baru akan keluar dalam 5 bulan. Ibu mengutus seseorang untuk mengundangnya. Dan dia bersedia datang. Apalagi, pil penopang hidup adalah harta Tao. Ketika diturunkan, totalnya hanya ada 3. Master Houghton hanya punya 1 yang tersisa. Dulu, seseorang rela menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli pil itu. Tapi dia tidak menjualnya. Hari ini, dia membawanya tanpa ragu untuk melayani ayah." Christian berkata dengan dingin. Omong kosong ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/10.000 dari pil peremajaan. Ini bukan harta Tao. Tidak takut membuat orang tertawa kamu mengatakan ini. Setelah itu, dia tangannya dengan bingung. Lupakan. Jangan berdebat. Di mana ayah? Bawa aku ke sana. Bab 4256. Lulu membawa Christian berlari ke pusat medis keluarga Aker. Pusat medis ini memiliki ahli top dari berbagai departemen yang duduk di kota. Bahkan dilengkapi dengan beberapa unit perawatan intensif ICU, ruang bersalin, dan ruang operasi. Fasilitas perangkat keras di sini bahkan dapat menangani operasi transplantasi organ yang paling rumit di dunia. Saat ini, Keith, lelaki tua dari keluarga Aker, terbaring di bangsal ICU terbesar di pusat medis. Semua jenis peralatan dan saluran pipa ditancapkan ke tubuhnya. Wajahnya menutupi masker oksigen, dan dia hampir tidak bisa menahan napas lemah dengan mengandalkan ventilator. Istrinya, Nenek Charlie, duduk di sampingnya, mengusap tangan kanan Keith dengan lembut dengan kedua tangan. Air mata sudah berlinang. Meski beberapa dokter telah siaga, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Di mata mereka,
nyawa Keith akan segera berakhir. Seperti sumbu yang telah membakar tetes minyak terakhir. Nyalanya sangat kecil hingga hampir tidak terlihat, dan masih berkontraksi secara tidak teratur. Sepertinya mungkin bisa pergi kapan saja. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu apinya benar-benar padam. Bukannya mereka tidak ingin ikut campur, tetapi dalam hal ini, meskipun laju pernapasan sedikit lebih tinggi, dimungkinkan untuk mencapai titik api terakhir. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan tidak mengganggunya. Biarkan membakar sisa minyak dan gas terakhir yang tersisa di sumbu. Anak dan cucu lain dari keluarga Aker semuanya tinggal di ruang tunggu di luar ICU. Paman kedua dan paman ketiga Charlie duduk di samping sofa. Selain itu, ada juga seorang lelaki tua kurus dengan rambut dan janggut pirang, yang duduk di seberang mereka. Dia memegang sidik jari dengan satu tangan. Tidak tahu apa yang harus diucapkan di mulut. Cucu dan kerabat perempuan lain dari keluarga Aker duduk di bangku di kedua sisi sofa, tampak sedih. Ketika Lulu dan Christian masuk, semua orang yang hadir segera berdiri. Kaiden langsung mendekati mata merah, meraih lengan Christian, berseru dan berkata, "Kakak, kamu akhirnya kembali." Sedangkan Jackson hanya bisa terisak dan berkata dengan suara gemetar, "Saudara, ayah koma dan belum bangun. Ibu ada di sini bersamanya. Lihatlah." Christian mengangguk berat dan berkata dengan nada yang sangat tegas, "Jangan terlalu pesimis. Ayah sudah mengalami segala macam badai dan ombak dalam hidupnya. Masalah sekecil itu tidak ada artinya baginya. Dia pasti akan selamat." Semua orang mengangguk satu demi satu. Tetapi ekspresi mereka tidak menunjukkan rasa percaya diri. Melihat semua orang sudah mati, Christian merasa sedikit bingung. Dia buru-buru berkata, "Kalian tunggu di luar. Aku akan masuk menemui ayah." Setelah itu, dia sendirian, membuka pintu dan masuk. Melihat dia masuk, wanita tua itu tidak bisa menahan emosinya. Dia menangis dan berkata, Christian, ayahmu sepertinya tidak bisa bertahan. Apa yang harus aku lakukan, Christian?" Saat berbicara, tubuh wanita tua itu sudah agak goyah, dan dia hampir jatuh ke samping. Christian menerapkan maju, menopangnya dengan kedua tangan, menekan keinginan untuk menangis, berseru dan berkata, "Bu, tidak apa-apa. Ayah akan baik-baik saja. Dia terlalu lelah akhir-akhir ini dan perlu istirahat yang baik. Mungkin dia akan bangun beberapa saat lagi." Wanita tua itu terus mengendurkannya perlahan, menatap Keith di ranjang rumah sakit, matanya penuh kesedihan dan keputusasaan. Dia juga seorang yang berpendidikan tinggi yang telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir perubahan dunia. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari situasi suaminya saat ini? Dia menggenggam tangan suaminya dengan satu tangan, dan tangan putra sulung Christian dengan tangan lainnya, dan berbisik pelan, "Ayahmu, dan aku, sangat merindukan kakakmu. Selama ini, dia dalam keadaan yang jauh lebih buruk setiap hari daripada hari sebelumnya. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam seperti putrinya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak bisa menahannya setelah melempar seperti itu." Mendengar ini, Christian tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan menangis sendirian. Pada saat ini, wanita tua itu menatap Christian, dan berkata dengan serius, "Christian, jika ayahmu tidak dapat melewati rintangan ini, kamu bisa pergi ke East Cliff, ke keluarga Wade." Christian bertanya dengan heran, "Bu, kamu?" Wanita tua itu melanjutkan, "Pergi ke keluarga Wade dan minta maaf pada mertua kakakmu. Temukan cara untuk meminta persetujuanmu memindahkan adikmu di kuburan leluhur keluarga Wade. Aku ingin dia datang kembali menemani ayahmu." Bab 4257. Ini, Christian buru-buru berkata, "Bu, hal-hal belum mencapai titik itu. Jangan memikirkan hal-hal ini terlalu dini." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, menyeka air matanya. Dia berkata tanpa ekspresi, "Saya sudah mencoba semua metode yang dapat digunakan. Saya telah mencoba metode yang tidak dapat digunakan. Saya bahkan mengundang Master Houghton, yang ayahmu selalu benci.
Sekarang aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Christian tahu bahwa ayahnya tidak percaya pada agama sepanjang hidupnya, apalagi metafisika. Apakah itu Master Houghton dari Taoisme atau Master Leonard dari Kitab Perubahan? Di matanya, mereka tidak berbeda dengan penipu. Ibu tidak akan pernah mengundang Master Houghton ke rumahnya jika itu bukan pilihan terakhir. Saat ini, Christian, yang selama ini menghibur adik-adik dan ibunya, menjadi semakin putus asa. Menurutnya, lelaki tua itu mungkin tidak bisa bertahan kali ini. Pada saat yang sama, di udara hanya berjarak puluhan kilometer dari manor keluarga Aker. Jet pribadi Queen telah menurunkan ketinggiannya menjadi kurang dari 2000 meter. Saat ini anggota kru sudah mengarah ke landasan keluarga Aker, bersiap mendarat di sana. Sebelumnya, Queen mendapatkan lokasi spesifik manor keluarga Aker dari Charlie melalui telepon satelit. Juga mendapat informasi, yaitu manor keluarga Aker memiliki landasan pacu tingkat 4E sendiri. Tingkat landasan pacu ini dapat memenuhi persyaratan lepas landas dan pendaratan normal semua model kecuali Airbus A380 yang terisi penuh. Untuk berpacu dengan waktu, Charlie ingin Queen mendarat langsung di rumah keluarga Aker. Namun, keluarga Aker selalu dijaga ketat. Jika ada pesawat yang ingin mendarat, mereka akan memblokir landasan pacu bandara dengan beberapa kendaraan berat untuk mencegah orang jahat mendarat langsung di rumah keluarga Wade. Oleh karena itu, untuk mendarat di sini, pesawat harus terlebih dahulu melalui izin dari personel kontrol darat rumah keluarga Aker. Oleh karena itu, Kapten segera menghubungi personel kontrol landasan pacu melalui radio. ANAP, ini B9733. Ini B9733. Tolong jawab. ANAP adalah tanda panggilan dari pendaftaran penerbangan sipil landasan pacu keluarga Aker. Setelah panggilan bandara, pertanyaan pihak lain segera datang melalui radio. B9733. Ini ANAP. Harap sebutkan identitas Anda. Kapten menjawab, ada tamu penting dengan status khusus di pesawat saya yang ingin mengunjungi wanita tua keluarga Aker. Izinkan pesawat mendarat langsung di landasan pacu keluarga Aker. Pihak lain segera berkata, kami belum menerima laporan apapun tentang pesawat pengunjung. Tidak ada pesawat yang diizinkan mendarat di sini. Jika Anda ingin berkunjung, silakan hubungi tuan rumah terlebih dahulu. Setelah kami menerima pesanan dari tuan rumah, kami akan buka segera. Kapten berkata, identitas tamu penting di pesawat saya cukup istimewa. Dia tidak memiliki informasi kontak keluarga Aker. Tolong beritahu mereka atas namanya. Maaf, pihak lain menolak tanpa berpikir. Prinsip kerja kami adalah menerima perintah. Kami diberitahu pesawat mana yang akan mendarat dan pesawat mana yang tidak boleh mendarat. Kami tidak berhak menentukan landasan pacu. Sebaiknya Anda mendarat di bandara umum. Melihat pihak lain tidak melepaskannya, Kapten berkata melalui siaran kabin, Nona Golding, staf darat pihak lain tidak mengizinkan kita mendarat. Kita harus mendarat di Bandara Internasional Los Angeles. Ketika Queen mendengar ini, hatinya menegang. Jika mendarat di Bandara Internasional Los Angeles, pasti akan memakan banyak waktu untuk keluar dari bandara dan kemudian pindah ke mobil. Memikirkan hal ini, dia membuka sabuk pengamannya, berjalan cepat ke kokpit, dan berkata kepada kapten, nyalakan radio, saya akan memberitahu mereka. Kapten segera melepas headset dan menyerahkannya kepada Queen, lalu menekan tombol panggil dan berkata, Nona Golding, Anda bisa bicara sekarang. Queen mengenakan headset dan berkata dengan penuh semangat, saya tunangan saudara laki-laki Charlie Wade. Saya memiliki masalah penting untuk menemui nenek saudara Charlie Wade. Anggota staf muda itu tidak tahu siapa Charlie Wade. Melihat nomor registrasi pesawat dimulai dengan B, dia tahu bahwa pesawat itu dari China. Jadi dia berkata dengan sangat serius, ini keluarga Aker, siapa itu orang bernama Charlie Wade? Tolong segera berbalik, atau saya akan mengadu ke FA. Jika ini serius, pesawat Anda akan dilarang terbang ke wilayah udara AS. Queen menghentakkan kakinya dengan cemas, dan berseru,
Beraninya kamu. Biarkan aku memberitahumu. Kakak Charlie adalah putra Bibi Ashley Acker. Bab 4258. Anggota staf keluarga Acker tidak tahu siapa Charlie. Tapi dia tahu nama Ashley Acker. Begitu Quinn mengungkapkan bahwa Charlie adalah putra Ashley Acker, dia terkejut. Dia langsung berpikir bahwa keluarga tuannya telah mencari keberadaan putra Ashley selama bertahun-tahun. Tetapi tidak ada petunjuk. Mungkinkah ini petunjuk penting yang datang ke pintunya? Memikirkan hal ini, dia segera menyetujui permintaan pendaratan pesawat. Dia dengan cepat mengangkat telepon untuk melapor kepada atasannya. Putra Ashley. Dua kata ini seperti petir yang menyambar, menyebabkan pengurus rumah tangga keluarga Acker bergegas ke pusat medis. Saat ini, Christian mencoba yang terbaik untuk menghibur ibunya sambil menahan rasa sakit. Bagi wanita tua itu, putra sulungnya telah menjadi penopang spiritualnya saat ini. Kepala pelayan berlari dengan panik, tanpa memerhatikan semua orang di luar. Langsung membuka pintu, dan berkata dengan terengah-engah, "Nyonya Ake, Tuan." Tuan Christian. Christian melihat kepala pelayan yang biasanya bijaksana sedang panik dan bahkan bergegas ke bangsal ayahnya. Dia menegurnya. "Paman Des, ada apa denganmu? Apa kamu tidak tahu cara mengetuk pintu?" Yang lain berkumpul saat ini, bertanya-tanya apakah ada keadaan darurat. Pengurus rumah tampak sangat cemas, dan berkata, "Tuan muda, ada pesawat dari China ingin mendarat." Dari Cina, Christian mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa itu?" Pengurus rumah tangga menelan ludahnya, dan berkata, "Dia menantu perempuan yang ditunjuk oleh nona tertua saat itu." Nona tertua siapa? Christian bahkan tidak menyadarinya sekaligus. Wanita tua yang sedih itu tiba-tiba berkata pada saat ini, "Ini tunangan yang diatur Ashley untuk Charlie saat mereka masih kecil." "Di mana dia?" Pengurus rumah tangga cepat-cepat menjawab. "Di pesawat. Akan mendarat." Christian bertanya dengan heran. "Bu, apa yang terjadi?" Charlie punya tunangan." Wanita tua itu berkata dengan sedikit bersemangat. "Saat Charlie masih kecil, kakakmu mengatur pertunangan untuknya. Mereka sahabat kakak iparmu, tapi anak itu masih muda saat itu. Dan kakakmu hanya memberi tahu saya tentang itu. Dia sepertinya tidak bercerita dengan kalian. Saat kakakmu dan keluarganya mengalami kecelakaan, tidak ada yang menyebutkan masalah ini lagi. Selain itu, Charlie juga menghilang. Dan gadis itu terlalu muda saat itu. Pertunangan itu pasti berakhir." Berbicara tentang ini, wanita tua itu tiba-tiba melebarkan matanya, dan bertanya dengan suara menangis dengan penuh semangat, "Christian, katakan, mungkinkah Charlie yang kembali?" "Charlie." Christian juga tiba-tiba menjadi sedikit emosional, dan berkata, "Tuhan memiliki mata. Ayah mencari Charlie selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Jika Charlie kembali sekarang, itu bisa dianggap sebagai kompensasi atas kehilangannya." Wanita tua itu sedikit gemetar karena sangat gembira. Dia berbalik dan meraih tangan Kate, menangis dan berkata, "Kate, kamu bisa mendengar ini. Kali ini dan cucu tertua kita yang kembali. Kamu tidak boleh pergi sekarang. Kamu harus menunggu melihat cucumu." Begitu kata-kata ini keluar, pada monitor di samping Kate, berbagai parameter muncul dengan mata telanjang. Dokter langsung bersemangat, dan berkata, "Kondisi fisik Tuan membaik. Detak jantung, tekanan darah, dan oksigen darah semuanya meningkat." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut. Sejak lelaki tua itu koma hingga sekarang, tanda-tanda fisiknya terus menurun. Jangankan pulih, bahkan tidak ada peluang untuk menghentikan tren penurunan. Dan sekarang tiba-tiba pulih, yang tentu saja membuat semua orang sangat bahagia. Wanita tua itu juga sangat senang. Sambil menyeka air matanya, dia tidak sabar untuk berkata, "Cepat, bantu aku keluar. Aku ingin melihat Charlie turun dari pesawat dengan mataku sendiri." Christian mendukung wanita tua itu untuk pergi. Paman kedua Charlie, paman ketiga dan bibinya mengikuti. Melihat ini, Christian dengan cepat berkata, "Kaiden, jangan pergi. Tetap di sini dan awasi ayah."
Kalau ada keadaan darurat, kamu bisa mengatasinya tepat waktu. Kaiden ragu-ragu sejenak, tetapi setelah memikirkannya, dia setuju. Bab 4259. Faktanya, dia sangat ingin pergi keluar dengan semua orang untuk melihat apakah Charlie sudah kembali. Bagaimanapun, di antara saudara dan dari keluarga Aker, meskipun setiap orang memiliki perasaan yang dalam terhadap Ashley, hubungan antara Kaiden dan saudara perempuannya Ashley adalah yang terdalam di antara mereka. Meskipun dia selalu kuat dan sangat kuat, tapi itu berkembang secara bertahap setelah kematian Ashley. Ketika Ashley masih hidup, dia adalah pengikut Ashley yang paling taat. Setelah kematian Ashley, dia mulai tanpa sadar meniru gaya perilaku saudara perempuannya, dan secara bertahap mencapai prestasinya saat ini. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa kemampuannya tidak sebaik saudara perempuannya. Pada saat ini, di langit di atas ujung landasan pacu, sebuah pesawat perlahan-lahan mendekat dari tinggi ke rendah, dari jauh ke dekat. Keluarga Aker menjadi semakin gugup. Wanita tua itu bertanya kepada anak-anak di sekitarnya, "Menurut kalian, Charlie ada di pesawat?" Semua orang tidak berani menjawab. Bagaimanapun, Charlie telah hilang selama hampir 20 tahun. Dan mereka tidak berani berharap bahwa Charlie akan kembali saat ini. Di masa lalu, mereka juga berpikir telah menemukan Charlie beberapa kali. Tetapi pada akhirnya semua dikonfirmasi oleh DNA, dan mereka tidak bahagia. Jadi kali ini semua orang khawatir kali ini masih menjadi mimpi kosong. Saat deru mesin pesawat semakin dekat, pesawat Queen akhirnya mendarat dengan mulus di ujung landasan. Dan kemudian pembalik dorong mesin pesawat dihidupkan, dan terdengar suara siulan yang lebih keras. Setelah beberapa saat, kecepatan pesawat sudah melambat. Dengan bimbingan kendaraan pemandu di darat, pesawat meluncur perlahan ke pintu masuk utama gedung utama. Saat palka dibuka, hati keluarga Aker ada di tenggorokan mereka. Saat ini, Queen di dalam pintu kabin juga sangat gugup. Segera setelah itu, palka terbuka. Saat keluarga Aker melihat Queen, beberapa cucu muda langsung berseru, "Queen Golding." Sebagai penyanyi papan atas Tiongkok, popularitas Queen memang sangat tinggi. Adik laki-laki dan perempuan Charlie semua mengenalnya, dan mereka semua menyukai lagunya. Jadi, ketika mereka melihat Queen berjalan turun dari pesawat, mereka semua sangat terkejut. Wanita tua itu sangat gugup. Dia melihat ke belakang Queen. Dia melihat tidak ada orang lain di belakang Queen. Dia tiba-tiba merasa tersesat lagi. Dia tahu cucunya pasti tidak ada di pesawat. Saat ini, Queen sudah berjalan di depan semua orang, menekan kegugupannya, dan berkata, "Halo semuanya, saya Queen Golding, saya tunangan kakak Charlie." Queen, wanita tua itu memandangnya, dan bertanya, "Kamu gadis kecil dari keluarga Golding yang disebutkan Ashley?" Queen mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan hormat, "Benar, ini aku." Setelah selesai berbicara, dia bertanya dengan sopan, "Kamu pasti nenek Kak Charlie, kan?" Wanita tua itu sedikit mengangguk. "Ini aku, anak baik. Beritahu nenek, apa kamu tahu keberadaan Charlie?" Bab 4260. Saya, mendengar pertanyaan wanita tua itu, Queen mengatupkan bibirnya, merasa sangat malu. Tapi memikirkan penjelasan Charlie, dia hanya bisa pasrah berbohong. "Maaf nenek, aku belum menemukan Kak Charlie." Ketika dia mengatakan ini, Queen dengan jelas melihat bahwa sorot mata wanita tua itu meredup seketika. Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia katakan terlalu kejam. Wanita tua berwajah baik ini. Christian di samping menghela napas dan bertanya padanya, "Nona Golding, apakah kamu juga mencari Charlie?" "Ya," Queen berkata dengan serius. "Ayahku juga sudah mencari kakak Charlie selama hampir 20 tahun. Dia mencari hampir di mana-mana." Pada saat ini, wanita tua itu berkata dengan lembut dengan wajah penuh terima kasih. "Keluarga Golding benar-benar baik dan benar. Kalian tidak melupakan Charlie selama bertahun-tahun. Terima kasih. Saya pikir kami satu-satunya yang masih mencari keberadaan Charlie."
Tidak, aku sangka kalian sudah lama mencarinya. Queen cepat-cepat menanggapi. Nenek, saya bertunangan dengan kakak Charlie. Orang tua saya sudah lama membuat janji dengan Paman Wade dan Bibi Aker. Kakak Charlie adalah tunangan saya. Ada dalam pikiran saya selama bertahun-tahun. Tidak pernah berubah. Saya sudah menunggu bertahun-tahun untuk menemukan Kak Charlie dan ingin secara resmi menikah dengan Kak Charlie. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tersedak. Anak baik, telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Queen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sulit, seharusnya. Saat dia mengatakan itu, Queen berbohong dengan itikat baik. Saya datang ke Amerika Serikat untuk tur konser. Ayah saya memberitahu saya bahwa saya harus datang menemui kamu dan kakek kalau saya punya waktu. Saya memberanikan diri datang ke sini. Semoga tidak mengganggu kalian berdua. Bagaimana mungkin? Wanita tua itu meraih tangan Queen dan berkata dengan penuh kasih. Meskipun Charlie belum ditemukan, di mataku, kamu tetap menantuku. Queen mengangguk cepat, merasa tersentuh dan malu. Wanita tua itu buru-buru memperkenalkannya. Anak baik, izinkan saya memperkenalkan. Ini pamanmu. Dan itu paman ketiga dan bibimu. Paman kedua menemani kakekmu. Dia tidak datang turun menyambutmu. Queen bertanya, Nenek, bolehkan saya menemui kakek? Mata wanita tua itu tertutup kabut air. Dan dia tersedak dan berkata, kakekmu sakit parah dan sedang pingsan. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu. Dan berkata dengan cepat, anak baik, ikut aku. Aku akan membawamu menemui kakekmu. Mungkin dia mendengar kamu ada di sini, dan situasinya akan membaik. Queen dengan cepat mengikuti wanita tua itu dan yang lainnya ke pusat medis keluarga Aker. Ketika dia pertama kali tiba di pintu masuk ICU, Kaiden mendengar gerakan itu. Dia berlari keluar dengan cepat, dan tidak sabar untuk bertanya kepada wanita tua itu. Bu, apakah Charlie sudah kembali? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, menarik Queen dan memperkenalkan. Kaiden, gadis ini Nona Golding dari Eastcliff. Dia tunangan Charlie. Dia datang ingin menemuiku dan ayahmu. Kaiden tiba-tiba menjadi sangat kecewa. Namun dia masih sangat sopan kepada Queen. Dan berkata, Hai, Nona Golding. Wanita tua itu berkata kepada Queen lagi, anak baik. Ini paman keduamu. Queen mengangguk dan berkata dengan sopan, halo, paman kedua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.